Shalom sahabat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel ini lewat subscribe, like, komentar, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas satu topik yang cukup menarik. Kita akan melihat setiap fakta-fakta yang ada di dalamnya, karena terkadang ketika sebuah fakta disampaikan dan ternyata berbeda dengan apa yang selama ini diyakini, tentu responnya bisa bermacam-macam ya. Ada yang mau mendengar dan mau belajar, tapi ada juga yang langsung emosi, marah, bahkan sibuk menyerang orang yang menyampaikan. Padahal kalau kita memang yakin dengan apa yang kita percaya, seharusnya tidak perlulah kita untuk takut menguji dan melihat faktanya kan. Jadi teman-teman, mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan buru-buru marah, jangan langsung menyerang, dan jangan juga langsung mengambil kesimpulan. Dengarkan baik-baik, kita perhatikan faktanya, lalu kita pikirkan bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Shalom, saya mau tanya ini Pak Susilo ini, apakah Anda ini adalah seorang tentara ini ya? Betul Bang Edi, kebetulan ini tadi ada siaga ya, karena kondisi negara Indonesia mungkin sudah tahu sendiri sedang agak kacau lah. Ini seluruh dari TNI, Polri ini semuanya siaga Bang Edi. Jadi saya masih pakai seragam ini saya. Ngomong-ngomong saya mau tanya ini Pak Susilo, Susilo ini Muslim atau Kristen? Begini Bang Edis, kalau di KTP Islam Bang Edis ya, yang jelas itu saya membedakan antara saya itu berbeda Bang Edis, antara Islam dan Muslim itu beda ya. Jadi kalau Muslim itu manusia yang mengikuti sistem agama itu Muslim. Itu Bang Edis. Kalau Islam itu belum tentu Muslim. Kalau Islam KTP lah ya, itu belum tentu Muslim Bang Edis. Oke, sementara Pak Susilo seorang Muslim? Ya, Muslim. Ya. Muslim, baik. Pak Susilo seorang Muslim. Tapi gini Pak Susilo, saya sangat sepakat dengan Anda dalam hal supaya bangsa kita ini tertib, ya kan, menyampaikan aspirasi dengan tertib, demokrasi berjalan seperti itu, dan pihak-pihak keamanan seperti Anda menjaga ketertiban supaya tidak ada hal-hal anarkis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal itu saya setuju. Nah, begini Pak Susilo. Ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Kenapa kok bisa ada begini? Karena begini Pak Susilo, sebelum kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini ya, itu orang-orang Islam itu sering membahas agama kami, agama Kristen. Ya, tahu. Kalau Pak Susilo tahu. Bahkan orang-orang Islam itu pernah mengundang penceramah besar asal India, namanya itu Zakir Naik. Yang nyambut pada waktu itu adalah seorang wapres, wakil presiden. Nah, kalau yang dibahas itu hanyalah agama Islam, maka acung jempol. Tapi yang dibahas itu agama Kristen sama Zakir Naik itu. Bahkan dia memberikan tantangan kepada orang-orang Kristen. Saya siap dipenggal katanya Zakir Naik. Kalau ada orang Kristen begini-begini. Nah, itu membuat saya sebagai orang Kristen dan teman-teman yang lain membuka forum yang sama nih. Nah, saya juga buka forum yang sama. Saya undang Muslim untuk diskusi supaya nanti Pak Susilo tidak salah paham kenapa ada diskusi begini. Tapi tetap saja bingkainya diskusi, tidak saling hujat, tidak saling maki-memaki seperti itu. Nah, begini Pak Susilo. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda seorang Muslim dengan mengatakan Anda mengikut sistem yang ada dalam agama Islam, boleh nggak? Kalau misalnya saya katakan bahwa Anda sedang berbohong di situ. Kenapa saya katakan Anda berbohong? Pertama, Anda tidak mungkin dikatakan seorang Muslim karena Anda telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum dalam agama Islam. Oke, lanjut. Apa hukum-hukum itu? Oke, sekarang saya tanya, menurut Allah dan Rasulnya, hukum manakah yang harus ditegakkan? Syariat Islam atau buatan tapir? Begini ya Bang ya, mungkin saya memang Muslim, tetapi pandangan saya ini dalam 1 tahun terakhir ini berbeda, Bang Edis. Berbedanya gini, saya sebenarnya pengen naik itu ini Bang Edis. Bang Edis pernah menyampaikan Islam di Indonesia ini adalah ada 80% itu semuanya itu ikut-ikutan. Hanya 2 orang saja yang
mengerti Islam, tetapi masih dia nonton. masih belum ketemu, ya, belum ketemu. Ya. Kemudian belum ketemu dimarimbanya kan gitu nggih Mas Edis nggih. Betul. Nah, itulah. Nah, itulah saya setuju banget. Saya setuju dengan statement Bang Edis bahwa Islam di Indonesia 8% itu memang masih ikut-ikutan. Rata-rata itu terus terang kita dari Islam, dari saya sendiri ya, itu mengakui memang belum tahu ilmunya lah, ngeten ya. Tetapi Bang Edis, saya ada perbedaan dengan yang 80% ini. Mungkin saya yang dicari salah satu dari dua orang itu mungkin saya yang itu Bang Edis. Jadi Oke. Bang Edis ya. Silakan. Oke, jadi gini Bang Edis, Bang Edis, agama itu sebenarnya itu agama yang satu, agama tauhid, namanya agama samawi. Nah, itu ada agama Hindu, agama Kristen, Islam, itu kan menamakan pada masanya. Seharusnya agama itu memang hanya ada satu, karena Tuhan kita Esa itu hanya ada satu, baik mau Hindu, mau Islam, mau apapun, agama kita itu sama. Cuman pada masanya itu yang bikin membedakan. Contoh kayak Bang Edis ya, kita contohkan. Agama itu adalah sebenarnya sistem. Ya ini mungkin biar saya menyampaikan biar didengarkan karena di Bang Edis ini kan banyak ini yang penontonnya kan banyak nih. Saya juga menyampaikan kepada saudara saya yang beragama Islam juga ini. Jadi agama saya lanjutkan Bang Edis. Jadi agama Bang Edis, agama itu adalah sistem keterhubungan antara manusia dan Tuhannya. Itu agama, sistem. Nah, sistem itu pada zaman dulu Hindu itu memang dinamakan namanya Hindu. Nah, Hindu itu kalau di Trinitasnya ya, di Trinitasnya itu adalah istilahnya Sri Krishna. Tetapi itu yang membawa seorang utusan Tuhan itu yang disebutnya Atman. Kalau panggilannya Tuhannya itu kan sebentar. Ini biar kita tidak lari kemana-mana ini, Bang atau Pak Susilo. Begini Pak Susilo. Ya. Tadi kan Anda mengeluarkan statement bahwasanya Anda itu seorang Muslim. Ya, betul ya. Nah, saya mengatakan begini, statement Anda itu bertentangan dengan apa yang Anda perbuat. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda seorang Muslim, maka Anda itu harus patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, betul? Betul. Oke. Betul. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan apa? Untuk menegakkan syariat Islam, betul? Sebenarnya gini Bang Edis, Islam itu apa sih? Islam itu orang yang taat. Sebentar Bang Edis. Jangan gini Bang Edis, jangan samakan saya dengan Islam yang lain ya. Jangan samakan ya. Islam itu Bang Edis, itu hanya ketaatan, kepatuhan, berserah diri itu namanya Islam Bang Edis. Saya tidak menganggap ya di luar Islam non Islam itu kafir, bukan ya. Itu beda dengan saya, beda ini. Orang kafir itu yang tidak beriman, bukan tidak berislam Bang Edis. Jadi beda, jangan samakan dengan saya dengan yang lain. Makanya saya mau naik itu. Saya beda dengan yang lain. Bedanya itu bukan begini Pak Susilo, biar kita tidak salah paham dulu ini. Gini Bang ya, Bang atau Pak Susilo. Begini. Pertama-tama saya hanya ingin tahu dengan pasti nih. Apakah Anda dalam posisi seorang Muslim di mana Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya, betul? Betul, ya betul. Oke, kalau Anda patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk ditegakkannya syariat atau hukum Islam, betul? Betul, ya. Nah, sementara TNI akan menjadi garda terdepan, akan membubarkan itu. Coba misalnya ada salah satu organisasi yang sudah dibubarkan, namanya itu HTI. Tentu Anda tahu nih. Kemarin waktu zaman Pak Jokowi, ada salah satu organisasi besar yang memperjuangkan supaya ditegakkannya hukum Islam, syariat Islam. Nah, Anda sebagai seorang tentara akan berdiri di garis terdepan bagi siapa-siapa yang ingin main-main macam-macam, mengganggu kedaulatan NKRI. Anda akan berdiri di depan menghajar mereka itu. Bagaimana Anda di detik yang sama Anda melawan Allah dan Rasul-Nya, tetapi Anda seorang tentara? Ini Bang Edis, kita berbicara ke sini saja Bang Edis. Kita jangan masuk ke ini ya, ke pemerintahan dulu lah. Kita masuk ke dalam sistem ketuhanan, sistem beragama tadi. Kita konteksnya ke sana ke situ dulu, jangan ke pemerintahan Bang Edis. Nah, itu kan syariat ya, itu kan syariat organisasi dunia. Kita masuk ke ketuhanan atau sistem keagama saja kita. Nanti kalau itu nanti kita agak debat panjang Pak Susilo. Itu nanti kita debatnya agak dogmatis. Kita membahas hal-hal yang bersifat lumrah dulu saja, ilmiah. Artinya begini,
Mustahil Anda menjadi Islam, tetapi di detik yang sama Anda menjadi abdi negara. Itu mustahil. Karena ketika Anda menjadi abdi negara, Anda akan melawan Allah dan Rasulnya. Karena negara kita itu tidak menerapkan syariat Islam. Negara kita menolak syariat Islam sebagai dasar negara. Dulu, waktu negara kita didirikan, ya Pak Susilo, dulu bentuk Piagam Jakarta, sebelum Pancasila itu kan Piagam Jakarta. Bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Nah, syariat Islamnya itu dihapus pada waktu Piagam Jakarta itu. Artinya apa? Artinya kita bersepakat untuk tidak menggunakan hukum atau syariat Islam. Sementara Al-Quran memerintahkan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang kafir. Makanya seperti saya nggak usah sebutkan namanya ya, nanti agak gini. Orang-orang yang kemarin ditangkepin atas kasus terorisme, mereka itu kan memperjuangkan apa? Memperjuangkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam itu perintah Allah dan Rasulnya. Makanya saya bilang kemarin, ini kita ada dalam satu dilema Pak Susilo. Salah satu dilema kita itu begini, orang Muslim disuruh menegakkan syariat Islam, negara ini menolak syariat Islam. Makanya para teroris-teroris itu mengatakan bahwa Anda dan polisi itu togut. Begitu. Tapi mereka punya dasar loh. Mereka itu punya dasar Al-Quran. Nah, saya berada dengan Anda ini dalam satu, kita duduk di tempat yang sama ini. Saya bersama-sama dengan Anda, kami masyarakat bersama-sama dengan Anda sebagai pihak-pihak yang mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari rongrongan orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Gitu. Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dua badan, dua lembaga yang berdiri untuk memperjuangkan supaya NKRI tetap terus berdiri. Makanya Pak Susilo akan menjadi musuh orang-orang itu yang ingin menegakkan syariat Islam. Tetapi bagaimana Anda mengaku Islam di saat yang sama ini? Gitu loh. Itu problem kita sebenarnya. Gini bang, abang ini konteksnya Islam ini ke syariat dunia bang Idis. Saya tadi kepengennya, tadi kan saya itu karena mendengar bahwa 80% Islam itu itu tidak tahu agama, ikut-ikutan itu loh. Tadi saya mau membahas di situ. Saya nggak mau yang ke ranah situ dulu bang Edis. Saya pengennya yang tentang sistem keagamaan, sistem ketuhanan yang saya maunya ini malam ini bang Edis ini. Selama ini bang Edis ya itu tadi kebanyakan. Kenapa ini saya perhatikan itu dari para Islam itu pada tumbang lah katakanlah dengan Bang Edis ya. Masing-masing semuanya itu memakai literasi teori saja. Mohon maaf termasuk Bang Edis juga itu karena mempunyai banyak referensi teoritis yang banyak mungkin. Jadi bisa menumbangkan siapapun kan gitu kan. Tetapi kalau dengan saya beda Bang Edis. Kalau saya memang pelaku. Makanya saya meskipun saya pakai ini saya pengen tak lepas ini karena berbicaranya masalah pemerintahan. Saya pengennya berbicara masalah agama ini. Tujuan kita adalah untuk mempersatukan agama. Agama itu satu untuk semuanya. Kalau bagi saya Bang Edi, saya tidak peduli mau agama siapapun itu adalah saudara saya. Saya ingin bersatu. Bersatu itu Bang Edi. Saya sangat senang dengan niat mulia Anda Pak Susilo. Tetapi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, selain daripada orang-orang Islam, itu adalah orang-orang kafir. Bukan Bang Edis, itu beda. Makanya saya katakan itu beda. Orang Islam, orang kafir Bang Edis, orang kafir itu tidak beriman, bukan berislam. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya beriman, tapi beriman yang dimaksud di situ beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya di situ adalah Allah dan Muhammad. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis, ya itu adalah kualitas Bang Edis. Pertama itu adalah manusia Bang Edis ya, manusia. Yang mendapat perintah itu wa makhlukul jinna wal insa itu ya. Kemudian di atasnya itu orang beriman, berislam dulu. Orang berislam itu orang yang taat patuh tunduk kepada manusia utusan itu berislam. Kalau sudah nanti ada perjanjian baiat lah atau dibaptis itu nanti masuknya ke beriman. Beriman setelah orang beriman itu nanti naik lagi ke berhijrah. Berhijrah nanti masuk ke berjihad. Berjihad masuk ke ketakwaan. Oke, sekarang begini saja nih ya biar kita ini. Gini, Pak Susilo, ada nggak anggota TNI yang berbelot akhirnya gabung dengan kelompok-kelompok teroris? Oh, nah itu personal Bang Edis. Nah itu personal. Iya, tapi ada kan? Jangan enggak semua ya. Ada ya, ada. Personal. Ada, mereka menyolong senjata itu. Kasus-kasus yang kemarin itu ditangkap, ada anggota TNI yang berbelot kepada gerakan-gerakan Islam, kemudian mereka nyolong senjata di situ. Makanya itu diburu itu kan. Nah, gini. Kenapa ada seperti itu?
Oh itu personal Bang, karena itu tidak mempunyai apa ya istilahnya pegangan apa namanya itu aturan dari agama itu tidak mempunyai Bang. Oke, sekarang begini. Menurut Allah dan Rasulnya, mana yang harus lebih diikuti oleh umat manusia? Hukum kafir, buatan manusia, atau Al-Quran dan As-Sunnah? Rasulnya Bang Idis. Oke, menurut Rasulnya, apa hukumnya bagi orang-orang yang tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam? Ini Bang Edis, maaf Bang Edis bilang Rasul itu Nabi Muhammad atau bukan? Muhammad, itu beda loh, ya. Muhammad. Bukan mesti kita harus bisa membedakan Bang Edis antara Nabi, Rasul dan Rasulullah itu berbeda. Kita membedakan Bang Edis. Ini ya biar nanti tidak jauh kemana. Kalau Nabi Muhammad itu adalah manusianya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi itu kan manusianya Bang Edis. Kalau Rasul itu nabi atau manusia yang diutus oleh Tuhan menjadi seorang utusan atau rasul itu rasul. Kalau Rasulullah atau Roh Kudus itu adalah rahasia Tuhan yang di dikasihkan seorang utusan. Contoh kayak Nabi Isa atau Yesus ya. Itu kan diberikan Roh Kudus. Makanya tiga dalam satu, saya setuju itu Trinitas Kristen itu kan 3 dalam 1 kan. Islam juga ada itu. dalam 1 Bang Edis. Ya. Padahal di dalam Islam itu Bang Edis. Kalau di Trinitasnya Kristen saya tahu lah Isa atau Yesus, kemudian Roh Kudus ke Allah Bapa. Di dalam Injil ada kan saya adalah jalan keselamatan ya. Tidak ada yang bisa ketemu Allah Bapa kecuali melalui aku kan gitu kan. Itu di Islam juga ada namanya itu wasilah. Sama seperti dengan Trinitas itu sama. Kalau di agama Islam itu kan dulu yang 1500 tahun yang lalu itu kan Nabi Muhammad, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang gini saja supaya kita tidak panjang lebar begini Pak Susilo. Ya. Al-Qur'an mengatakan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya. Ayatnya apa? Surat Al-Maidah ayat 47. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Apakah pemerintah memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah? Atau menggunakan syariat Islam? Pemerintah tidak. Pemerintah beda Mas. Pemerintah itu tentang hukum dunia. Kalau artinya mereka itu adalah orang-orang fasik menurut Al-Quran. Itulah kenapa para teroris itu menargetkan pemerintah. Karena mereka itu pihak tauhid, orang-orang yang menghalang-halangi ditegakkannya syariat Islam. Tapi Pak Susilo tidak paham-paham juga. Intinya begini, kalau sayangnya Pak Susilo, saya bukannya apa ya, mungkin Pak Susilo ini saya nggak tahu apa pangkatnya atau apa. Tapi kalau Pak Susilo sering ngobrol-ngobrol dengan orang-orang, nah tuh pangkatnya sudah apa itu, saya nggak tahu itu apa. Gini, kalau di orang BNPT, ya orang-orang BNPT itu tahu Badan Penanggulangan Terorisme itu mereka tahu itu. Apa sebabnya jadi ada teroris itu? Karena mereka ingin menegakkan syariat Islam. Itu perintah Al-Quran dan Muhammad. Tetapi makanya saya bilang orang Islam itu harus hidup di dalam kemunafikan. Salah Bang, gini loh Bang Edis, coba gini Edis ya, coba pahami Bang Edis. Islam itu apa sih Bang? Islam artinya tadi sudah Anda jelaskan. Islam itu adalah Islam itu Bang, orang berserah diri atau patuh taat tunduk kepada Muhammad dan Allah, betul? Bukan Muhammad Bang, Muhammad sudah wafat yang 1500 tahun yang lalu. Sekarang bukan Muhammad lagi Bang Edis. Terus? Sekarang itu ada seorang manusia utusan itu masih ada. Siapa? Jadi di dalam ayat gini Bang Edis, kalau ayatnya Al-Quran ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Ada seorang utusan atau rasul di kaummu sendiri. Di kita sendiri nih Bang Edis. Kalau Nabi Muhammad katamun nabi itu memang Nabi Muhammad katam. Tak nama nabi, bukan berarti seorang rasul atau utusan itu sudah katam, berarti masih ada nabi setelah Muhammad. Bukan nabi Bang Edis, nabi itu sudah katamun nabiyina. Di dalam aja setelah Nabi Muhammad itu ada dikatakan al ulama warasatul anbiya, namanya wali yang mursyida Bang Edis. Jadi masih saat ini pun ada seorang manusia utusannya ada. Itu Bang Edis. Oke lah, baik. Artinya kita sudah saling menyampaikan pendapat masing-masing. Biarlah penonton yang menarik kesimpulan ya, Bang atau Pak Susilo ya. Sebentar Bang Edis, belum mah. Apa itu? Yang ini yang kontak ini Bang Edis. Bang Edis kan rata-rata yang saya dengarkan itu kan masing-masing orang, Bang Edis maupun yang lainnya itu kan saling membenarkan diri kan.
Bang Edis juga mempertahankan agamanya, yang lawan debatnya atau lawan diskusi itu juga mempertahankan agamanya kan gitu. Seharusnya Bang Edis bukan seperti itu. Sistemnya itu bukan begitu Bang Edis. Seharusnya itu agama yang satu, agama tauhid itu adalah satu untuk semuanya. Tuhan kita yang esa itu sama Bang Edis. Cuman namanya beda kok, sama dari mana? Tuhannya orang Tuhannya orang Islam itu adalah Allah dan Muhammad. Tuhannya orang Kristen Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini Bang Edis contoh ya. Bang Edis ini saya menamakan mungkin air minum. Saya menamakan banyu atau ya kalau itu hanya beda nama, tapi subjek yang dibahas sama. Begini, Pak Susilo. Kalau memang Tuhan kita sama, tidak mungkin perintahnya itu lain. Kalau Anda tadi bilang, kalau saya bilang itu air minum, kalau Anda bilang banyu, sama itu pengertiannya. Tetapi masalahnya, kalau Anda bilang Allah sama dengan Bapa di surga, samanya dari mana? Perintahnya beda. Allah memerintahkan manusia datang ke Arab, memutar-mutarin batu dan menciumi batu. Bapa di surga tidak pernah memerintahkan itu. Jadi beda. Oke. Jadi Bang Edis, asal mulanya Bang Edis, Tuhan itu adalah yang sama. Pada masanya 0 Masehi, itu seorang utusan Nabi Isa atau Yesus, itu memang itu adalah seorang utusan yang mendapatkan wahyu. Intinya Bang Edis, intinya seorang rasul itu Allah ini atau Tuhan ini ingin dikenal oleh makhluknya. Oke, sekarang begini. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa di abad pertama ada rasul atau utusan, apa yang disampaikan? Siapa nama rasul itu dan apa yang disampaikan? Biar kita tidak bingung-bingung. Yang pertama di abad pertama siapa rasul itu? Kemudian dia memberitakan apa? 0 Masehi, Bang. 0 Masehi maksudnya. 0 Masehi, siapa rasul itu dan apa yang diberitakan? Oh, Isa, berarti Isa. Intinya baik, saya ikuti dulu narasi Anda. Tahun 0 Masehi ada rasul bernama Isa. Dia memberitakan apa itu? Pada intinya Bang Edi, semua rasul itu ingin memperkenalkan kepada Tuhannya. Iya, siapa Tuhannya? Tapi syariatnya. Siapa Tuhannya? Ya Tuhan kalau zaman dulu dinamakan Allah Bapa. Kalau di zamannya Nasrani jadi Isa memerintahkan supaya memperkenalkan Tuhan Bapa. Iya, di dalam Al-Qur'an. Justru di dalam Al-Qur'an itu adalah sebuah statement yang menentang. Laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ini bagaimana? Bagaimana Anda mengatakan Isa mempromosikan Allah sebagai bapaknya? Oke lah Pak Susilo, begini. Saya memberi kesempatan kepada Anda untuk belajar lagi agama Islam. Nanti setelah Anda mendalami agama Islam. Belum selesai, Bang. Belum selesai. Jangan ini gini loh. Bang Edis itu berbicara jangan di Rasul zaman Isa. Sebentar. Apakah Anda setuju bahwa Allah itu adalah bapaknya Isa? Itu di dalam Isa, Bang, di dalam 0 Masehi. Mulai bulat kan? Begini, sebentar, Pak Susilo, tenang. Apakah Anda sebentar, tenangkan diri, tarik napas, hembuskan. Biar saya bisa dulu, Bang. Oke, begini. Belum selesai, sedikit aja. Apakah Anda setuju bahwa Isa mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya, setuju. Itu di dalam dulu waktu 0 Masehi, Bang, Berarti dengan demikian Anda mengatakan Al-Qur'an adalah kitab yang sesat karena Al-Qur'an membantah bahwa Isa anak Allah. Bentar, Bang. Bang Edis, Bang Edis coba saya dengarkan dulu ya. Silakan. Dengarkan dulu ya, Bang ya. Silakan. Jadi gini, Bang Edis, dengarkan dulu biar nanti sampean juga paham. Bang Edis, Rasul abad 00 itu 6 Masehi itu kan rasulnya itu Isa. Setelah Isa itu ada 4 lagi. Ada rasul lagi sebelum Nabi Muhammad lah ya. Yang perbedaannya Bang Edis itu adalah syariatnya. Kalau tujuannya Tuhan itu sama, cuman penamaannya yang berbeda. Kalau di dalam lalu bagaimana dengan Al-Qur'an yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah putra Allah? Seperti Bang Isa, saya jelaskan dulu. Itu belum selesai, nanti sampai situ ya. Tahan dulu ya, sabar dulu. Nanti sampai situ. Di dalam Rasul Isa, Bang Edis, itu Rasul itu mendapatkan wahyu dari Tuhannya. Ya, itu menjadi kitab Injil. Oke ya. Yaitu pada masa itu mengikuti Injil, itu Injil yang benar. Nggak bisa kita mengikuti Al-Quran saat itu, belum ada, Bang Edis. Jangan bahas Al-Quran dulu ya, karena ini di 0 Masehi. Oke, kita nggak bicara hal-hal yang bersifat seperti itu. Nanti kita agak ada debat kusir. Gini, intinya Anda setuju bahwa Isa pada waktu itu berkata bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya. Oke,
Lalu bagaimana dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah ibnu Allah, anaknya Allah. Oke Bang Edis, gini Bang Edis ya. Syariat Bang Edis itu syariat. Jadi gini Bang Edis itu kan Trinitas kan, Bang? Oke lah. Ini mohon maaf nih ya, Pak Susilo sebentar. Ini saya sangat menghargai apa yang ingin Anda utarakan, tapi begini Pak Susilo, saya sarankan Anda untuk belajar dulu agama Islam. Belajar bagaimana Bang Edi? Saya jenengan aja nggak mau mendengarkan saya kok. Itu bukan saya tidak mau menyampaikan. mendengarkan, itu tadi sudah sampai keputusan kita bahwa Anda berada dalam kebingungan yang nyata. Bingung bagaimana? Saya itu ini Bagaimana tidak saya katakan bingung? Anda mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, sementara Al-Quran mengutuk orang-orang yang berkata Isa anak Allah. Itu nanti dulu Bang Edi. Bang Edi nanti dulu. Ini sekarang konteksnya yang mana? Konteks zaman apa 0 Masehi atau Al-Quran ini? Sekarang kita berbicara di mana dulu? Jangan samakan. Oke, sekarang begini. Coba dengarkan baik-baik. Apakah Anda mengimani Al-Quran? Gini Bang Edis, Al-Quran itu bagi saya, Al-Quran dan hadis itu sebagai untuk bukan, pertanyaan saya bukan itu. Apakah Anda mengimani Al-Quran? Al-Quran yang kodim Bang Edis, yang kodim, yang sekarang ini yang dari Al-Fatihah sampai Anas? Yang buku ya. Bukan yang kitab ya, yang kodim saya, yang kodim. Oh, pantas dia nggak mengimani Al-Quran yang kitab ini. Berarti Anda tidak mengimani Al-Quran yang dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Anas. Anda tidak mengimani itu? Bang Edis, coba pahami dulu. Al-Quran Qadim itu apa sih? Al-Quran Qadim itu wahyu yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi pemahaman. Setelah pemahaman itu disampaikan kepada umatnya. Umat itu baru menuliskan itu menjadi Al-Quran itu. Oke, baik. Apakah Anda mengimani itu yang sudah dituliskan itu? Iya, iman kitab Qadim Bang Edis. Iya, Anda imani tidak itu? Buku Al-Quran itu yang dari Al-Fatihah sampai Anas? Itu sebagai untuk misalnya ada turun dari seorang rasul yang utusan. Oke, apakah itu Anda imani? Ini sebagai ya beriman, maksudnya ini Bang Edis. Apa isinya? Isinya sebentar Pak Susilo. Isinya salah satu di antaranya adalah laqad kafaral lazina, telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah anak Allah. Itu salah satu isi buku itu. Nah, lalu bagaimana Anda di detik yang sama mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah? Gini Bang Edis, itu syariat Bang Edis. Kita harus berdimensi Bang Edis. Dimensi Bang Edis. Tiga dalam satu. Coba ini saya dengarkan dulu. 3 dalam 1, jangan kudu paham. Kenapa nih jangan malah tidak paham? 3 dalam 1 Bang Edis, itu dalam Yesus. Yesus itu di dalamnya itu ada Roh Kudus. Kemudian di dalamnya lagi, titik ke dalamnya lagi, masuk dalamnya lagi itu ada Allah Bapa. Nah, untuk ketemu dengan Allah Bapa itu harus temui dulu seorang utusan itu atau Yesus tadi. Iya, itu saya setuju, tapi bukan itu yang saya tanyakan. Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak? Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak Allah? Ya setuju dari dulunya. Itu ditentang oleh Al-Quran loh. Hal itu ditentang oleh Al-Quran. Kafirlah yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Bahkan dikatakan hampir-hampir saja langit terbelah, terpecah karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Gini Bang Edis, kafirnya itu gini Bang Edis, pahami ya Bang Edis ya, itu 3. Kalau sulit ini teman-teman, sulit. Oke lah, begini Pak Susilo, sebentar. Begini, kadang-kadang sedikit Pak Susilo. Ini biar saya atur, saya kan hostnya. Begini, sebenarnya kita itu harus berbicara sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang itu di bidang apa. Sehubungan Anda ini seorang tentara, ya kan? Ya. Anda ini memikul tugas yang sangat mulia. Apa tugas tentara itu? Menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya cuma pesan begini. Kami rakyat ada di pihak Anda dalam hal menjaga kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Tetapi saya cuma mau kasih tahu, Pak Susilo. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bertentangan dengan negara Islam. Sementara Al-Quran memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Itulah kenapa kalau Anda belajar sejarah, sejak berdirinya, sejak diproklamasikannya kemerdekaan negara kita tahun 1945, 80 tahun yang silam, telah terjadi beberapa kali upaya untuk melakukan kudeta agar negara ini berdiri sebagai negara syariat Islam, negara Islam, bukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang harus digodok dulu supaya apa? Saya rasa sudah matang, sudah final di ketentara itu sudah final, NKRI itu sudah final. Sementara di luar itu orang-orang Islam masih memperjuangkan syariat Islam.
Begitu. Memang itu Jadi mudah. saya cuma sarankan begini. Mudah itu bagi saya. Coba lebih bagus pilih salah satu. Kalau Anda benar-benar seorang muslim, pasti Anda akan memperjuangkan syariat Islam. Nah, itu bahaya sebenarnya. Ini Bang Edis. Islam itu apa? Tadi saya jelaskan ya. Islam itu orang yang berserah diri, taat Kepada Allah dan Rasulnya. kepada Rasul, bukan Nabi Muhammad ya, kepada Rasul yang sekarang Bang Edis, bukan dulu Bang Edis, bukan. Sedangkan gini Bang Edis, kalau kita itu agak Indonesia Bang Edis, sebentar saya ngomong dulu, jangan dulu. Kalau Indonesia itu adalah ranah dunia. Sedangkan Tuhan itu ranah akhirat Bang Edis, bukan tidak ada hubungannya. Kalau kita dunia ya kita saling beragama ini kita saling menghormati, udah terbiasa. Jadi Makanya menurut Anda Allah mengatur itu di akhirat atau di dunia? yang gimana Bang Edis? Allah ingin mengatur umat muslim itu di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Nah, itu di dunia menuju ke akhirat. Makanya ada seorang Rasul itu tadi. Ini berat ini. Oke lah, Pak Susilo. Besok kita lanjut lagi ya. Terima kasih sudah mampir kemari. Kita akan lanjutkan lagi besok. Oke? Puas tidak puas, suka tidak suka, beginilah hasil diskusi kita. Ya. Kita ambil saja hikmahnya dan kebaikannya. Ya. Oke. Sebenarnya Terima kasih Pak Susilo. Oke, ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Ya. Ya, walaupun dia masih ada wajah-wajah tidak puas ya teman-teman ya, tapi emang begitu teman-teman. Saya ini hanya mengungkapkan fakta. Saya hanya mengungkapkan apa yang tertulis di dalam Quran dan hadis itu. Ya. Yuk, silakan. Memang yang mau kita undang tuh muslim. Tapi bagaimana kita mau mengundang muslim yang ustadz saja pada takut naik ke sini, takut mengiyakan saya. Takut mereka mengiyakan saya. Oke, Erik Ranggung. Selamat malam Erik Ranggung. Selamat malam. Ya, silakan Erik Ranggung, nyalakan kamera Anda. Sebentar ya. Itu kan? Anda setuju dengan Bapak tadi tuh? Jangan bahas yang itulah. Sebentar. Ini enggak kita bahas. Setuju nggak dengan pernyataan-pernyataan dia? Pernyataan yang mana? Yang tadi dia katakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Setuju? Allah punya anak. Iya, karena memang bukan bidangnya. Ya bayangin, seorang tentara ngomong agama Islam yang nggak nyambung. Oke, apa yang mau Anda sampaikan, Erik Ranggung? Nah, begini ya. Dari tadi saya mengikuti live Edis ya. Tadi Edis mengatakan bahwa asal mula Edis membuka Komal ini karena ada seorang penceramah asal India diundang ke Indonesia gitu kan? Itu salah satu dari sekian banyak alasan. Betul. Begini Edis. Kalau Zakir Naik ya, dia mempersilahkan para agama yang bukan Islam dipersilahkan untuk bertanya. Dia menjawab. Sedangkan si Edis, kamu yang bertanya, Islam yang sudah menjawab. Kan terbalik. Sebentar. Ini bahasamu agak sedikit susah. Sebentar. Gini, alasan saya membuka channel seperti ini, ruang seperti ini, itu adalah sebagai sebuah respon dari orang-orang Islam yang suka membahas agama Kristen. Salah satunya adalah Zakir Naik. Ya. Nah, lalu Anda tidak setuju, Anda bersedikit berkeberatan kalau Zakir Naik ditanya. Sejak kapan Zakir Naik bisa ditanya? Yang ada, tenang. Yang ada Zakir Naik itu kalau dibantah sedikit sudah langsung ditarik nanti mikrofonnya. Coba ketika Zakir Naik berdiri di atas podium, dia mempersilahkan memang, silakan Muslim Kristen bertanya. Habis itu kalau nggak setuju nggak bisa. Misalnya seorang Kristen tuh nggak setuju dengan jawaban Zakir Naik, Kristen itu nggak akan dikasih kesempatan untuk melakukan penyanggahan, langsung diambil mikrofonnya. Silakan kasih yang lain gitu. Kalau di sini boleh saya kasih kesempatan. Justru ini forum yang lebih adil. Anda saya berikan kesempatan untuk menyanggah, Anda saya berikan juga kesempatan untuk bertanya dan ditanya. Lebih adil forum ini. Gimana Anda itu? Adilnya dari mana? Nah, sekali lagi saya katakan ya, sekali lagi ya. Zakir Naik, dia mempersilahkan para orang-orang yang agamanya selain Islam bertanya. Dia menjawab. Sedangkan si Edis ngomong-ngomong terus. Pihak-pihak yang di Islam nggak diberi kesempatan untuk ngomong. Nggak Kata sama. siapa ini nekat yang nyata? Oke, coba kamu bertanya. Kamu mau bertanya apa? Apa yang mau kamu tanyakan memang? Oke ya, ini ya. Kalau benar ya, ini ya. Edis tadi mengatakan Yesus itu anak Allah.
Berarti dua dong. Ada dua Allah, ada dua Tuhan dong. Allah Bapa dan Yesus. Baik, kamu ini salah paham. Saya tidak Yang mengatakan mana ya? Yesus, Itu. tenang, tenang. Saya tidak mengatakan Yesus anak Allah. Saya mengatakan Isa sebagai anak Allah. Dan tadi saya bilang itu tidak benar kalau Isa itu anak Allah, dibantah oleh Al-Qur'an. Di dalam Bible, di dalam Taurat, di dalam Injil, Allah itu tidak pernah ada. Allah itu Tuhan negeri Arab para penyembah berhala. Yang dikait-kaitkan menjadi Tuhan di dalam Taurat dan Injil. Kalau Anda buka Taurat, Anda buka Injil, tidak pernah ditemukan di situ ada Allah, nggak pernah ada. Allah itu asli Tuhannya orang Arab, penyembah berhala di Arab sana, di Ka'bah. Udah. Lalu kalau Allah tidak ada dalam Taurat, adakah kata Yesus dalam Taurat? Ada, Mana? banyak. Nah, mana? Itu sudah sering saya tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Oh, mau saya tunjukkan. Baik, baik, saya tunjukkan. Katanya tidak ada nama Yesus dalam Taurat. Ada. Kenapa tidak ada? Tetapi tentu bentuknya bukan. Bentar nih, saya kasih tunjuk ya. Nah, bukan framing. Enggak ada framing. Nih. Saya tunjukkan ayatnya. Apakah ada kata Yesus di dalam Perjanjian Lama? Ada. Siapa bilang tidak ada? Saya kasih tunjuk ya. Misalnya nih, di dalam 1 Tawarikh ya, pasal yang ke-24 ayat 11. Yang ke-9 pada Yeshua. Yang ke-10 pada Sekhanya. Ada. Di dalam Ezra juga ada nih. Bani Piahat Moab, yakni anak-anak Yeshua dan Yoab, ada. Udah. Yesus itu atau Yeshua itu nama yang lumrah, nama yang biasa di tengah-tengah umat Israel. Udah. Terus, yang saya tanya sama kamu, di mana ada nama Allah dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat, dalam Injil? Gak ada. Biasa ngomong. Silakan. Di mana ada nama Allah atau nama dalam Taurat atau Injil? Selama ini saya cuma berdebat dengan seseorang yang cuma tahu terjemahan, bukan bahasa Ibrani asli. Botol. Ya sudah, dalam bahasa Ibrani asli apa? Di mana ada kata Allah? Nggak saya sangka selama ini saya berdebat sama orang botol yang cuma terjemahan, nggak bisa bahasa Ibrani. Jawabannya saja, jawabannya. Di mana ada kata Allah? Saya maunya bahasa Ibrani, bahasa Ibrani yang mengatakan ada namanya Yesus, bukan terjemahan. Botol, nggak usah angka botol gini, Edis. Aduh, Erik ditanya di mana Allah dalam Taurat dan Injil, lari kemana-mana. Yang saya tanyakan kepada kamu, Erik, di mana nama Allah dan Taurat di dalam Taurat dan Injil? Enggak. Yang saya tanyakan bahasa asli Ibrani yang baiklah, kalau Anda tidak tahu, di bawah saja. Ditanya dalam Taurat ada nama Allah dan Injil, langsung meninggal dunia. Yo, silakan. Aduh, saya heran dengan orang-orang ini. Pertanyaan kita itu simpel saja. Di mana ada nama Allah dalam Taurat dan Injil? Ya kagak ada. Yang bilang ada nama Allah dan Taurat dalam Taurat dan Injil, ya orang-orang Islam, tapi itu fitnah yang nyata. Allah itu adalah nama Tuhan sesembahan orang-orang Quraisy di Arab, di Mekah, para penyembah berhala. Yang bilang mereka penyembah berhala itu literatur Islam sendiri, gimana? Ketika Muhammad menjadi nabi, masyarakat di Arab, di tempat Muhammad tinggal, itu para penyembah berhala. Dan kemudian orang Islam melantik Tuhan itu menjadi Tuhan yang ada dalam Taurat dan Injil. Itu jalan ceritanya. Gimana Anda itu? Oke, kita kasih naik, ada Nia Love Rohim. Ya, silakan Nia. Nyalakan kamera Anda. Halo Nia. Oke, tidak nyambung ya Nia ya. Saya turunkan. Kita lanjutkan lagi. Kita berharap ada seorang muslim ya yang mengerti agama Islam, yang memahami begitulah ya agama Islam itu apa, supaya diskusi kita itu terarah ya sesuai dengan
apa yang sedang kita bahas gitu. Kalau kita ngundang narasumber yang nggak ngerti agama Islam kan nanti kita jadi lucu gitu. Ya, KDM Bapak Aing. Ya, siap. Siap, silakan nyalakan kamera Anda. Ini jam 7 sampai jam sekarang ini belum nyala nih, lagi mati lampu. Lagi mati lampu. Wah, Di dia memangnya di Bandung. di Bandung mati lampu. Iya. Allah, Cibaduyut, Dis. Allah, malang sekali nasib Anda. Iya, di Cibaduyut. Cibaduyut mati lampu. Cibaduyut. Lalu waktu kamu bagaimana jalan-jalan di nanti sini. mau bikin sendal Cibaduyut sama sepatu Cibaduyut? Bisa lah. Kamu nomor berapa nanti saya bikinin? Ya sudahlah, nanti kalau lampu sudah nyala lah, naik lagi. Apa sebentar aja mau nanya. sebentar KDM aja. Bapak Aing nih kalau naik lampu mati terus. Yuk, silakan ya. Saya memberi kesempatan kepada yang muslim-muslim. Silakan kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Samurai 02. Ya, Samurai silakan nyalakan kamera Anda. Ya lekku. Ini kayaknya udah Mana, mulai Lek? naik ini. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen daule ya Sian. Oh, Kristen. Kita lagi undang yang Iya, muslim Lek. dulu ya, Bang ya. Bentar dulu lekku. Ngomong-ngomong dulu. Agak apa lek iklan. Apa itu, Lek? Lek? Respect ya. Biar apa dulu yang naik itu? Biar apa dulu? Biar respect orang itu lekku. Gimana Res? lek kabar lek? Res? Agak refleks dulu lekku. Refleks apa ini refleks ini? Relax begitu maksudnya. Pecah-pecah botol kita lek. Waduh. Relax, bukan refleks. Iya, relax. Relax lek. Oke lah. Baik, kita relax sebentar ya. Oke, iklan ya. Oke, baik. Saya Apa? turunkan dulu. Baik, kita iklan dulu. Baik. Lekku. Ya, teman-teman. Coba kita kasih naik Ratih. Ya, Ratih, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, Iya, selamat malam, Ratih. selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam, Apa yang mau Om. Anda utarakan? Anda Muslim atau Kristen? Saya mualaf. Mualaf, baik. Bukan Bagus, mualaf, ini apa kita- namanya itu? Saya dari Islam. Bukan, saya dari Islam ke Kristen. Tadi katanya mualaf. Halo? Anda dari Islam ke Kristen. Betul. Saya lupa, saya Apa terlalu buktinya gugup. bahwa Maaf. Anda? Apa buktinya bahwa Anda dari Islam ke Kristen? Saya sudah lama sih ikut Kristen, sudah ada 20 tahun. Sudah 20 tahun. Berapa lama jadi orang Islam? Dulu sekarang umur saya 44, berarti 24 tahun. 24 tahun jadi orang Islam. Waktu jadi orang Islam Anda sholat? Sholat tapi jarang-jarang. Sholat tapi jarang-jarang. Ya, oke lah, baik ya. Sudah keluar dari agama Islam. Ya, selamat. Artinya Anda sudah keluar daripada kesesatan yang nyata, begitu ya. Iya. Tidak mau dengar. Gimana? Apakah mau dengar kesaksian saya? Oke, tapi kita harus tes dulu nih. Kalau Anda benar-benar seorang Muslim dulu, coba Ya. apa buktinya? Biasanya kalau orang Muslim itu, orang Muslim adalah orang yang berlomba-lomba membaca huruf-huruf Arab. Nah, coba silakan ucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Itu tesnya di sini, tesnya orang Islam. Silakan. Alif bata sajin ha ho mi. Oh, saya sudah agak lupa. Nah, bukan itu. Coba bacakan ayat Al-Quran, coba. Surat-surat mungkin. Ya, silakan. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sari waswasil khannas, wa min sari ghasikin idza Wah, lupa dia teman-teman. Tapi sah ini mantan muslimah ini. Iya, mantan muslimah. Saya mau tanya ini, Anda ini meninggalkan agama Islam gara-gara apa? Pasti gara-gara nikah ini kayaknya ini. Bagaimana? Dulu saya nikahnya masih Muslim, terus setelah Muslim saya diam-diam itu ikut ke Kristen. Karena saya menemukan Bible, saya diam-diam baca. Terus saya sembunyi-sembunyi dari suami ke gerejanya. Oh, berarti suami pun juga Islam?
Islam. Dia mualaf dia murtad baru 2017 lalu, waktu 2017. Oh, berarti dua-duanya. Gelap ini layar Anda ini. Iya, maaf ini mati lampu malah sebentar. Maksudnya saklarnya yang mati atau dari PLN yang mati? Kayaknya sakralnya mati loh. Oh, berarti suami istri dua-duanya meninggalkan agama Islam. Betul, betul. Mantap. Iya, meninggalkan agama Islam. Tapi suami Oke. baru saja. Baru 2017 ini. Iya, 2000. Itu juga kita pisah dulu, kita cerai dulu. Karena sempat keluar dari agama Islam itu. Ya, karena saya kan suami saya tuh marah-marah karena ketahuan saya ikut Kristen, jadi dia marah, terus kita cerai. Habis itu 1 tahun kemudian kita gabung lagi, tapi saya maafkan suami dengan cara kita nikah di gereja gitu. Akhirnya suami pun jadi orang Kristen juga. Oh, jadi tahun 2017 akhir kita nikah di gereja. 2017, ya. Kenapa Anda kok bisa meninggalkan agama Islam ini, Ratih? Dulu awalnya yaitu karena karena malas sholat aja, awal-awalnya gitu loh. Awal-awalnya karena malas sholat, kemudian? Iya. Terus kalau itu saya punya temen yang Kristen gitu. Terus kalau ke gereja itu kayak cantik gitu loh, kayak punya temen, asik banget, orang gereja selalunya cantik, terus kayak nggak punya beban harus jam segini ikut sholat. Terus saya diajarin. Intinya nggak ribet gitulah ya, seperti agama Islam gitu ya. Iya, terus kalau mau itu kalau lagi main juga apa itu namanya ribet-ribet kayak gitu loh. Tapi penilaian awal itu karena pengen jalan-jalan pas hari Minggu atau apa harus sholat kayak gitu loh. Intinya sholat itu membikin hidup seseorang ribet dan ruwet begitu ya. Tapi kalau mau jujur-jujuran, itu memang begitu. Memang orang Islam itu sesungguhnya ruwet dengan sholat itu. Bayangin, ya kalau dia orang kaya. Kalau dia orang kaya mau sholat 10 kali sehari nggak apa-apa. Kalau Ahmad Sahroni, nggak apa-apa dia sholat 5 kali sehari. Bayangin, kalau dia seorang kuli bangunan, kalau dia seorang orang yang sibuk melakukan pekerjaan, betul-betul pekerjaan yang berat. Bagaimana dia mau sholat? Jam 3 sholat, ini sholat, jam ini sholat, jam ini sholat. Capek. Itu yang dulu awalnya waktu itu kan saya masih umur 20 something gitu ya. Saya sebelum menikah itu sudah percaya Yesus, tapi belum dibaptis. Makanya karena saya sudah terlanjur lamaran sama ini yang dulu calon suami, yang sekarang menjadi suami itu, jadi saya sama suami itu mau nikah, tapi saya dalam hati itu mau diem-diem ke gereja gitu lah. Bertepatan rumah saya itu dekat sama gereja juga. Nah, tapi kan kesini-sini itu kalau ada saya lagi gabung sama teman-teman gereja itu, suami saya itu marah. Jadi saya harus cari cara gitu setiap minggu. Tapi ngomong-ngomong nih dari logat bahasanya, kalau dari logat bahasanya ini mirip tetangga saya, ngapak ya. Ngapak. Nampak-nampaknya orang berbahasa orang mana ya? Cilacap, Cilacap. Pantesan ngomongnya kayak tetangga saya. Ya, saya ucapkan selamat ya, selamat karena Anda sudah meninggalkan kesesatan. Selamat Anda sudah mendapatkan jalan kebenaran dan hidup seperti itu. Oke lah ya. Berarti gimana? Dua orang ikut, terus kakak saya juga satu keluarga. Sekarang saya sama suami sama anak saya semua jadi pengikut Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gimana? Satu orang yang selamat, tadinya awalnya saya saja, tapi sekarang adik saya 2 orang, dengan adik saya sudah menikah juga suaminya ikut, terus kakak saya juga ikut juga, anak saya semuanya banyak yang ikut Kristen. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke lah ya, semoga seperti itu teman-teman. Kita mulai dari satu dulu ya, satu orang, maka nanti akan bertambah seperti itu. Makanya teman-teman bagikan sebanyak-banyaknya siaran Edis TV ini supaya ditonton oleh para ustadz-ustadz itu biar mereka bertaubat ya. Oke, hanya itu. Berarti ya, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih. Sukses selalu, Mas. Terima kasih. Selamat malam. Ya, teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman, ini adalah salah satu bentuk atau tugas kalian. Kalau kalian menangkap satu momen-momen yang menurut kalian itu bagus untuk dibagikan, tangkaplah bagian itu, teman-teman.
Jangan panjang-panjang. Orang tuh nggak mau nonton video panjang-panjang dia. Bikinlah 1 sampai 2 menit maksimal itu ya. Normalnya itu sebenarnya 1 sampai 2 menit ya. Coba kalian tangkap video momen-momen sangat krusial itu. Kemudian Anda bagikan, share begitu. Di Facebook Anda, di status WhatsApp Anda, Instagram Anda bagikan itu. Supaya orang-orang tahu begitu. Ya. Kalau misalnya saya lagi buka-buka begitu, itu dipotong. Jadi sudah ketemunya itu baru. Kadang ada juga video saya lagi buka-buka, videonya lama, akhirnya skip langsung. Begitu. Dirapikan videonya teman-teman ya. Contoh misalnya, jikalau ada orang muslim memegang sebuah gelas berisi minuman, lalu ada lalat masuk ke dalamnya, apakah yang harus diperbuat sesuai sunnah Rasul? Ayo. Maka menurut sunnah Rasul, lalat itu harus dicelupin, dimandiin ke mandian ini air minumnya. Setelah dimandikan, lalatnya dibuang, lalu airnya diminum sesuai dengan ajaran Rasul. Makanya saya bilang, tidak mungkin Anda mengikut Muhammad di detik yang sama Anda waras. Loh, memang itu fakta. Bagaimana ada lalat masuk ke air minum lalu Anda mandi lalatnya, lalu Anda minum? Makanya saya bilang pasti Anda mengalami gangguan jiwa. Nah, momen-momen seperti itu yang teman-teman tangkap. Itu contoh satu videonya begitu. Nanti itu akan banyak ditonton oleh orang-orang Islam. Orang Islam banyak yang nggak tahu itu, teman-teman. Tidak tahu, ya. Yuk, silakan. Saya mengatakan hal yang ada literasinya dalam agama Islam. Saya tidak pernah memfitnah. Ya. Kusroni, selamat malam Kusroni. Selamat malam, Kang Edis. Ya, silakan Kusroni, nyalakan kamera Anda. Ya. Bang Kusroni, Muslim Bang? Muslim, insya Allah, Kang. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Ataukah Anda ingin membuktikan bahwa saya memfitnah agama Islam? Atau bagaimana? Silakan. Iya, jelas memfitnah, Kang Edis. Gini, dari tadi kan saya dengar saudara itu terus-terusan menghina Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Menghina? Nah, sementara menghinanya apa, Bang? Ya tadi barusan sebelum saya naik. Oke, sekarang saya tanya. Kalau ada orang muslim memegang segelas minuman, ya, lalu masuk lalat. Lalat baru dari nya orang atau dari sampah. Masuk ke minuman Anda. Menurut sunnah Rasul, lalatnya harus diapain? Dicelupkan dua-duanya karena pada dasarnya gini, Hadis. Sebentar. Dicelupkan lalatnya, betul? Ya, betul. Lalu lalatnya diambil, lalu minumannya diminum, betul? Diminum, betul. Lalu di mana saya memfitnahnya? Katanya pengikut Kangjeng Nabi pada sesat, pada nggak benar kan gitu. Kalau ada lalat masuk ke minuman seseorang, berarti secara medis itu jorok atau enggak? Nah, pas bagus nih. Tercemar atau tidak itu? Secara medis sudah dibuktikan bahwa ternyata lalat itu ada racunnya. Ya, salah satu sayapnya itu ada racunnya dan salah satu sayapnya itu adalah penawar dari racun sayap yang sebelah itu. Oke, berarti kalau ada masakan Padang, ada lalat di situ, berarti itu tidak jorok masakan itu, betul? Enggak, kita jangan dibuat. Sebentar, tenang. Sebentar. Misalnya ini, ya, misalnya begini, ada Bapak Presiden. Oke? Mengundang seorang tamu negara. Kebetulan lalat masuk ke situ. Pluk. Nah, pemikiran Anda sebentar, tenang dulu. Menurut mungkin. Anda lalat itu harus dicelup-celupin, kemudian diminum air itu? Di tempat di ruangan presiden itu bersih, Kang Edis. Tidak mungkin tempat presiden. Berarti lalat itu indikasi kebersihan atau kotor? Saya nanya boleh sekarang? Gantian. Berat. Boleh saya nanya ya? Silakan. Enggak, soalnya kalau saya nanya suka diturunin. Bukan, begini Kusroni, tenang dulu Kusroni. Kamu mengatakan saya fitnah, sementara kamu mengiyakan perkataan saya. Ini yang lucu. Jangan banyak berandai, kita langsung ke substansi lagi biar diskusi kita mendekati ke diskusi yang sebenarnya. Oke, sekarang saya tanya, ketika Anda main ke rumah makan Padang, lalu ada lalat di situ, menurut Anda itu bersih atau kotor? Ini kejauhan, kotor. Terus kenapa tadi Anda katakan lalat itu? Oh, saya bertanya boleh, kita jangan bahas lalat dulu. Ada yang mau lari dari lalatnya. Enggak, saya ingin membuktikan bahwasanya kamu menuduh saya fitnah. Di mana saya fitnahnya? Tadi selalu menggembor-gemborkan bahwa umat Kangjeng Nabi Muhammad itu yang penganut
orang-orang pengikut ya, bukan penganut, pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang sesat, nggak waras. Nah itu saya Oke, buktikan bahwa kami apakah ini bisa waras. dikatakan waras kalau ada lalat di minuman Anda atau di makanan Anda, lalu makanan atau minuman Anda itu Anda makan? Kok lalat sih? Jangan lalat lah. Lu Ini gimana ajaran-ajaran kan yang itu yang kita salah satu indikasi bahwa orang Islam tidak waras adalah ketika ada lalat masuk ke minumannya, minumannya malah diminum. Itu salah Ada satu medis bentuk nggak? ketidakwarasan orang Nggak. Islam akibat ngikutin Muhammad. Gimana sih? Emang Kanjeng Nabi Muhammad itu siapa menurut hadis? Menurut kami? umat Islam, Muhammad itu adalah sosok nabi yang mulia. Tetapi sama orang Islam dipertuhan, didewakan, diagung-agungkan, dimuliakan. Lebih mulia daripada Sama orang Allah. Islam? Gimana? Sama orang Islam apa menurut dugaan hadis? Menurut kamu aja, menurut hadis saja itu mah. Menurut orang-orang Islam, Muhammad itu suci, tidak berdosa. Tapi Ya, menurut jelas, Al-Quran, sangat. Muhammad itu seorang yang berdosa. Tidak. Itu salah satu bentuk Anda mempertuhan dia. Dijamin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kesalahannya itu akan diampuni. Maka dijamin kesuciannya. Boleh saya yang nanya sekarang? Sebentar, Boleh ya? sebentar. Di dalam Al-Quran, Muhammad dinyatakan sebagai orang berdosa nggak? Ada Oke, salah satu berarti ayat Muhammad berdosa nggak? Tapi ada berdosa, ada salah satu ayat tapi Terus kenapa umat Muslim katakan bahwa Muhammad suci? karena di dalam Al-Qur'an juga ada salah satu Mana ayatnya yang yang mengatakan Muhammad itu suci? Ya, munafik. Kita kan udah bahas itu. Jangan gitu. Saya boleh nanya sekarang? Lari lagi. Ya, boleh saya nanya Semua sekarang, yang ya? saya Boleh ya? tanyakan kepada Anda tidak sanggup Anda membantahnya. Bisa, saya menjawab. Allah menjamin akan kesuciannya dan mengampuni Oke, mana semua ayatnya? dosanya. Mana ayatnya? Coba cari di Google. Ada? Ada. Ada yang suruh nunjuk kok jadi saya suruh nyari. Ini gimana sih orang ini? Sekarang saya boleh nanya. Masa saya ditanya Ya terus? Sekarang silakan. saya nanya boleh ya? Apa? Silakan. Baik. Gini, Kang Edi, setelah saya diskusi sama Anda nih, saya coba buka-buka baik Al-Qur'an, hadis, termasuk salah satunya kitab Anda ya. Nah, saya menemukan kejanggalan yang belum saya tahu jawabannya seperti apa. Apa Kita itu? buka aja sama-sama. Apa itu? Di situ saya baca ada Yohanes 17 ayat 3. Nah, maka dari bunyinya? situ saya menyimpulkan bahwa Yesus itu sebetulnya ini nalar saya nih, kalau saya membaca ayat itu, Yohanes 17 ayat 3 itu, di situ ada kalimat Allah juga yang saya ingat nih, dan saya menyimpulkan bahwa Yesus juga sebetulnya utusan sebetulnya, sama Yang kayak bilang Kanjeng Yesus Nabi bukan Muhammad. utusan siapa? Coba lihat. Coba lihat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Tuhan Edis siapa? Tuhan Edis. Tuhan saya itu baik Yesus juga Tuhan saya, Bapa di surga Yesus juga kan? Tuhan saya, Roh Kudus juga Tuhan saya. Oh, Tuhannya banyak maksudnya? Gimana? Tuhan Tuhan Anda Edis. saja 2, Anda mau protes Tuhan saya 3. Oh, nggak apa-apa, kalau di aku saya nggak protes, cuman kan saya nggak tahu, baru denger nih. Jadi ternyata Tuhan Oke, Yesus itu baik. 3. Tuhan itu bahasa Nggak Arabnya apa protes. memang? Apa? Bahasa Arab dari Tuhan itu apa memangnya? Enggak, kita yang Nah, Yohanes 17 ayat 3. nah inilah ini Ah, Anda ini lari. sering protes tapi Anda nggak ngerti. Saya ngerti, tapi pelajari lagi pelan-pelan ya, ada kalimat jangan diturunin nih. Ini lagi temanya teman-teman. Ini tema kesukaan orang Muslim teman-teman. Saya bilang, makanya diskusi tidak sama orang saya- Islam itu hanya membahas ini saja nih. Supaya orang Mau Muslim nurunin itu saya. sembuh dari mempertuhankan Sekarang Muhammad. mau nurunin saya, pasti orang yang kalau ketemu lawan debat yang setara nih, pasti Anda turunin. Mau nurunin saya. Nurunin jangan. kagak? Siapa nurunin? Silakan. Ya kalau nurunin berarti kalah telak 10-0. Makanya sekarang saya mau nanya lagi nih. Kita pelan-pelan sebelum ke artinya Rob. Kita bahas dulu Yohanes 17 yang ayat 3. Jadi di situ kalau saya nangkap, saya coba pelan-pelan, jujur saja lebih dari 100 kali, mungkin saya 1 jam lebih mencoba mengartikan maksud dan tujuan kalimat itu. Dan saya mendapatkan bahwa kalau nggak tahu kalau ayat yang lain, saya memperhatikan itu aja. Yohanes 17 ayat 3 itu saya menyimpulkan bahwa Yesus itu utusan dan menyembah Allah juga. Itu Bukan pemahaman saya. menyembah Ya. Allah. Nggak ada Allah di situ. Ada kalimat Allah, ada kalimat Allah. kawan. Oke, di mana? Santai. Coba tunjukin di mana di situ ada kalimat Allah. Ya makanya silahkan buka. Saya susah di HP nanti. Baik, di dalam terjemahannya berbunyi, inilah hidup yang kekal, yakni mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Allah yang Yesus benar. Kristus yang telah Engkau utus. Itu bunyi ayatnya. Nggak ada Utus. di situ Allah. Jadi itu Allah itu. Nah, itu. inilah saya jadi, bilang sakitnya orang Islam nih. berarti utusan. Jadi enggak Bang, Yesus dulu tenang, tadi diutus. tenang. Nah, ini tenang, santai, kalem kawan. Tadi Bu, Yesus diutus kan, ada nih, kalimat sebentar, bahwa Yesus saya balik itu diutus. Nah, Sebentar, oke. ini sayangnya HP saya yang satu Kalau lagi nggak saya diturunin bawa. Berarti 10-0 tuh pendukung Anda tuh teman-teman membuli saya, nggak apa-apa, santai aja. Ya, gini Saya- loh, begini. Ini. Tenang.
Apakah Itu orang tenang. Islam itu bisa membaca? Bisa, saya bisa. Oke. Kalau huruf A, L, L, A, H dibaca apa? Allah. Nah, kembali lagi kau ke SD. Apa? Santai, enggak boleh emosi. Katanya tidak boleh emosi. Santai lah. Ya, terus pertanyaan Anda selanjutnya apa lagi? Bahwa diakui sama Edis, sebetulnya Yesus itu utusan. Betul, ya, Yesus buat itu utusan. pernyataan. Oke, dan yang mengutus Yesus adalah Bapa di surga. kok Bapa di situ ada kalimat Bapa di surga, tah? Di ayat Ya, itu. di situ kalimatnya itu adalah Allah. Allah di situ merujuk kepada jangan- Bapa di surga, bukan merujuk kepada Allah Tuhannya Muhammad yang menurutin hawa nafsunya Muhammad. Oh, santai, jangan kemana-mana dulu kawan. Kok merujuk? Enggak, kita bahas kalimat yang ada di situ. Enggak ada merujuk-merujuk gitu deh. Jadi kalau memang Yesus itu adalah utusan, ya kita harus terima bahwa Yesus itu utusan. Ya, Jangan terima, sampai orang Kristen memang menerima itu. Yesus itu diutus. Iya. Bahkan ada lagunya. Tenang. Ada lagunya ya, itu. itu juga tenang. Gimana? Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Roh Kudus juga Enggak. diutus oleh Bapa di surga. Santai. Terus masalahnya di Itu mana? enggak ada Bapak di surga. Emak juga kalau soal Bapak di surga mungkin emak juga di surga, tapi kita enggak ada Bapak di surga, emak di surga enggak ada. Inilah yang saya bilang, harus orang itulah. Islam ini teman-teman terus-menerus mengatakan Yesus utusan, sudah diiyakan. Yang jadi masalah itu adalah kenapa kamu mempertuhankan Muhammad, itu yang jadi masalahmu. Kenapa kamu tidak mempertuhankan Yesus, kau malah mempertuhankan Muhammad? Tidak, kami tidak mempertuhankan Muhammad. Nah, Kita masalahnya kamu hanya- tidak tahu mempertuhan itu apa. Nah, gini. Jadi, wah, santai, jangan emosi dan jangan Ya, turunin emang saya. apa mempertuhan itu? 10-0. Gini, kita mempertuhankan Allah. Adapun Kang Tenang, Muhammad itu jangan ngomong yang lain dulu. Mempertuhankan itu apa memangnya? yang menganggap Tuhan mempertuhankan Nah, itu. inilah kita- makanya saya bilang botolnya nggak karu-karuan. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata mereka mempertuhankan hawa nafsunya. Apa mempertuhan itu berarti? Kamu ini mau bermain kata-kata. Menurut kamu apa? Bermain mempertuhan itu? kata-kata sih. Kamu aja mempertuhan aja nggak tahu. Mempertuhan menganggapnya Tuhan. Ini kamu botol berarti. Mempertuhan menganggapnya Tuhan. Ini apa? Kalau gitu Tuhan kamu siapa? Kalau gitu. Kamu kok Tuhan balik-balik kamu lagi ke situ? Tuhan saya Enggak, itu jangan- adalah jangan ada baik standar Yesus juga Tuhan saya, Bapa di surga juga Tuhan saya, Roh Kudus juga Tuhan saya. Kalau kamu membaca Al-Quran, Allah itu Tuhan kamu, Muhammad itu Tuhan kamu. Tidak, Muhammad itu bukan Tuhan Ya kami. karena kamu nggak ngerti Tuhan itu apa. Itu masalahnya. Ngerti? Apa Tuhan itu bahasa Arabnya? Rob. Tuhan itu bahasa Arabnya Rob. Oke, sebentar. Robnya Nabi Yusuf berapa di dalam Al-Quran? Apanya? Banyak. Udah, kamu belajar lagi kamu sana. Belajar lagi. Kalah takut kalah. Kamu bolak-balik ke situ. Itu sudah kita bahas terlalu sering, teman-teman, ya. Sahabat Suara Injil yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sama-sama melihat tayangan yang luar biasa, dan dari video tersebut ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Ketika kita membahas soal iman, agama, dan kebenaran, tentu akan ada perbedaan pandangan, dan itu hal yang biasa. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai ketika menemukan pendapat atau fakta yang berbeda dengan apa yang selama ini kita percaya, kita langsung marah-marah gitu loh, atau menyerang orang. Justru disinilah kita perlu belajar kalau memang kita yakin dengan apa yang kita percaya. Mari kita buktikan dengan tenang, kita dengarkan argumennya, kita periksa faktanya, kemudian kita pikirkan dengan baik-baik. Karena mencari kebenaran itu bukan soal siapa yang paling keras berbicara atau siapa yang paling banyak menyerang, tetapi mencari kebenaran itu tentang siapa yang benar-benar mau membuka diri untuk belajar dan melihat fakta. Jadi teman-teman, mari kita tetap berdiskusi dengan kepala yang dingin. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kita kehilangan sikap untuk saling menghargai ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Kiranya apa yang kita sampaikan bukan untuk mencari musuh atau menjatuhkan siapapun, tetapi menjadi bahan untuk kita sama-sama belajar dan berpikir lebih kritis lagi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe
subscribe, like, berikan komentar yang sopan, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Mari kita terus belajar, mencari kebenaran, dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.